pagi anak-anak. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oh, hebat ya. Ini oke, baik. Sebelum memulai topik pelajaran, Pak Cahyo mau tanya kabar satu persatu ya. Di Jakarta Ya. itu, Ustaz. Yang pertama, Pokoknya Ibu biar siap orang bilang Pak. oke, baik. Sebelumnya Semangat kita ada ini. akan Kamu. Saya tidak tahu. buka pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Ya, Pak. Baik, Ya. semuanya tangannya di Baru Firti Cingi, baru nanti dulu PKM. ya, satukan tangannya di dada, siap untuk berdoa. Ya, anak-anak yang terkasih, karena sekolah kita sekolah Katolik, maka kita bersiap dengan berdoa dengan tata cara Katolik ya. Ya, Caranya bagaimana berdoanya? Satukan tangannya di dada. Kita awali kegiatan kita dengan nanti menggunakan tanda salib ya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu doa spontan. Setelah itu diakhiri dengan tanda salib kembali. Itu ya anak-anak ya. Iya, Ayo. Pak. Novia duduknya yang baik. Oh iya, Berdoa ya. Ya. Kita hening sejenak. Kita kunci mulutnya supaya kita berkomunikasi dengan Tuhan lebih hikmat. Ya. Mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Isa ya. Ya, silakan Isa memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Tapi kali ini saya memimpin doa, memakai doa umat Kristiani Katolik. Mari kita berdoa, tunjukkan kepala segenap. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, berkatilah kegiatan belajar kami pada hari ini. Semoga Engkau selalu mendampingi kami selama kegiatan belajar. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Kudus. amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Isa ya sudah memimpin doa dengan berani ya. Nah ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lainnya supaya lebih berani untuk tampil di depan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah anak-anak siapa yang tidak berangkat hari ini? Pak Cahyo Berangkat akan semua, satu-satu Pak. ya. Berangkat Ya. semua, Pak. Pak Cahyo panggil dulu ya. Nah ini nanti Pak Cahyo tidak tahu kalau ada yang tidak berangkat ya. Yang pertama, Misran. Hadir Pak. Jumasti. Hadir, Pak. Anda. Hadir, Pak. Novia. Hadir, Pak. Isa. Hadir, Pak. Sofia. Hadir, Pak. Tias. Hadir, Pak. Nurul. Hadir, Pak. Ina. Hadir, Pak. Widatul. Hadir, Pak. Rahmawati. Hadir, Pak. Hebat, datang semua ya. Pak. Senang pada hari ini datang semua ya, sehingga hari ini lebih semangat ya. Jadi hari ini semua ya. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini sebelum memulai pelajaran kita punya yel-yel semangat pagi dulu ya. Pak Martinus akan contohkan yel-yelnya ya. Nanti kalau Bapak bilang semangat pagi, nanti jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yes. Ya. Ya. Coba ya. Semangat pagi. Iya, Pak. Pagi. 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 Luar biasa. Biasa. Ya, anak-anak dengan cara motivasi hari ini ya, kita yel-yel hari ini dengan semangat. Harapannya nanti dari awal hingga akhir pelajaran kita terus bersemangat ya. Betul Lisa? Ya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah atau
di sekitar rumah anak-anak itu memiliki tetangga? Ada, Pak. Iya, Oke. Pak. Ada banyak di sekitar kanan kirinya? Ada. Ada ya anak-anak ya, tetangga kita. Nah, adakah dari anak-anak yang suka bermain dengan tetangga? Saya Saya, Pak. Saya. Bermain ya? Misran, sering Iya, bermain Pak. apa dengan tetangga? Saya ajak tetangga saya main sepeda, Pak. Isak Oh. namanya, Pak. Baik, baik. Kalau ini Widatul, Ya, Pak. sering Suka, bermain Pak. dengan tetangga? Suka, Pak. Sering sekali. Sekali ya. Iya. Baik. Mainannya apa kalau ini si Tina? Ya, Pak. Nah, sering bermain apa dengan tetangga? Bermain lompat tali, Pak. Oh, hebat, tapi hati-hati Iya. ya. Oke, Nah. Pak. Baik, anak-anak. Nah, ini pernahkah kamu memberi saran kepada temanmu yang belum kenal dengan tetangga supaya temanmu ini lebih mengenal tetangganya? Ada yang pernah memberikan saran? Oh, Saya ternyata pernah, Nah, ada yang pernah, Pak, ada yang belum pernah ya? saya pernah, Pak. Pernah ya? Memberikan saran apa? Kemarin Ishak mencuri mangga tetangga, saya beri saran, Ishak tidak Oh. boleh seperti itu. Baik, bagus diberi saran ya. Tidak boleh ya kegiatan mencuri itu bukan hal yang baik ya. Nah, supaya tidak mencuri ya. Kita harus lebih tertib ya. Besok tidak boleh seperti itu ya. Ya, Pak. Pak. Baik. Iya, Pak. Pernah juga menghitung jumlah tetangga yang ada di sekitar rumahmu? Banyak, Pak. Ada banyak, Banyak ya? Pak. Banyak, Iya. Pak. Ada puluhan Serius? atau Iya. ada Ada 20-an lebih. 20? Itu tetangga semua ya berarti ya? Satu, dua, Oh Iya, iya. Pak. Berarti banyak sekali ya kalau dalam 20 ya. 7. Dalam Rumahnya Pak Cahyo saja tetangga itu hanya 1 sampai 5 ya. Hebat punyamu ya. Baik. Hasil RT itu, Pak. Nah, anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini toh? Kok Pak Cahyo tanya tentang tetangga, suruh menghitung tetangga. Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang kita pelajari hari ini yaitu pertama, menganalisis ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Yang kedua, membuat ungkapan atau kalimat saran ya. Lalu yang ketiga, menganalisis suatu bilangan sebagai jenis selisih, hasil kali, hasil bagi. buat Yang circle. keempat, membuat suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah selisih, hasil kali, hasil bagi, juga bilangan. Baik, anak-anak, coba sekarang sudah tahu pelajaran tentang kalimat saran dan tadi bilangan perkalian. Nah, apa sih manfaatnya yang akan diperoleh setelah mempelajari itu? Oh, ternyata nanti anak-anak akan bisa ya menganalisa ciri-ciri kalimat saran. Ya. Yang kedua, dapat membuat kalimat saran. Yang ketiga, tentang perkalian bilangan, dapat menganalisa masalah perkalian bilangan. Yang kedua, dapat membuat soal cerita menjadi kalimat ya, gitu ya. Baik, siapa yang berbicara ini masih berbicara? Ya. Coba di-mute dulu ya. Ya, dikunci dulu supaya nanti kita berjalan dengan lancar ya, anak-anak ya. Oke, anak-anak, sekarang kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Pak Martinus akan membentuk kelompoknya. Kelompok pertama yaitu Meisran. Ada tuh ini ya, Jumasni, Nanda, dan Novia. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Isa, Sofia, Tias, dan Nurul. Kelompok 3 ada Tina, Widato, dan Rahmawati ya. Sudah tahu anggota kelompoknya masing-masing, anak-anak? Pinter ya. Ini Pak Cahyo akan tunjuk dulu ketua kelompoknya ini ya, supaya nanti berjalan dengan lancar ya. Yang pertama ketua kelompok 1 Meisran. Ya,
Ya, ketua kelompok 2 Isa. Ya, ketua kelompok 3 nanti Tina. Ya, Ya, Pak. apa sih tugasnya dari kelompok ini? Yang pertama, dengarkan baik-baik ya, anak-anak ya. Nah, Ya, Pak. ketua kelompok bertugas menjaga ketenangan dan berdiskusi dalam kelompok. Yang kedua, ketua kelompok bertugas mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Dan yang ketiga, untuk anggota kelompok itu bertugas untuk mendukung kegiatan belajar dengan cara berdiskusi aktif ya bersama ketua kelompok. Sudah bisa dipahami aturannya? Paham, Paham, Pak. Paham, Pak. Paham? Pak. Oh, semuanya paham ya? Nah, baik. Anak-anak, tujuan belajar hari ini yaitu menganalisa kalimat saran. Yang kedua, membuat kalimat saran. Yang ketiga, menganalisa soal cerita pada perkalian. Dan yang keempat, membuat kalimat matematika berdasarkan masalah yang diberikan. Ya, anak-anak, karena sudah ditunjuk kelompok, silakan ketua kelompok maju ke depan. Nah, sini ada Mesran, maju ke depan. Lalu ada Isa dan Tina. Nah, Ya, Pak. Pak Martinus ini akan memberikan LKPD ini ya kepada setiap anggota kelompok. Silahkan dibagi. Ini punya Mesran kelompoknya. Ini punya Isa. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini punya Tina. Terima kasih, Pak. Nah, silakan dibagi dulu. Nah, setelah itu nanti setiap kelompok bersiap ya. Nah, dibuka dulu pada halaman pertama ya. Itu ada di membaca teks. Ya, judulnya Ayo Membaca Tetangga Baru. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Ya. Nah, sebelum membaca teks, duduknya silahkan yang tegak supaya bisa menyimak ya. Ya, silahkan. Ya, duduknya yang tegak ya supaya bisa menyimak. Baik. Baik. Anak-anak, wah ini ada teks. Ya, menarik sekali, ini ada teks percakapan. Ya. Judulnya apa anak-anak? Dibaca? Tetangga baru. Tetangga baru. Ya. Tetangga baru. Ini ada dua orang. Yang pertama Lani, yang kedua Ibu. Nah, Pak Martinus akan menunjuk satu orang dan satu menjadi ibu. Ingat ya. Yang satu adalah Widatol jadi ibu. Lalu yang menjadi Lani itu adalah Tias. Ya, Ya, Pak. ya, silakan dibaca dari Lani dulu. Silakan Tias. Ya, Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang. Tentu, Ibu. Ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Bu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Dore, bagus ya. Ya, Widatol dan Tias membacanya sudah lancar, bagus ya. Nah, ini yang harus dicontoh oleh teman-teman yang lainnya supaya besok bisa membaca dengan lancar ya. Baik, dari teks yang sudah dibaca oleh Widatol dan Tias, nah, informasi apa yang ada di dalam teks atau yang terdapat dalam teks? Coba berikan pendapatmu. Ini ada Jumasni. Informasinya apa tadi yang ada di dalam teks? Lani punya tetangga baru, Pak. Oh, betul, Lani punya tetangga baru. Kalau menurut Nurul,
Apa isi teksnya tadi? Ayo memperhatikan tidak tadi? Nurul? Oh, mungkin Nurul. Oh iya, maaf Pak. Nah, Nurul sedang berpikir Tadi, keras. Ya. kalau mau bertamu itu harus yang sopan, ya. Kamu harus yang sopan. Nanti kita cek ya, ada tidak ya di dalam teks ya. Lalu betul sekali ya, ternyata ada tetangga baru dan ibu meminta untuk diperkenalkan ya. Dan Tina diberikan nasihat supaya berkenalan dengan tetangga yang baru ya. Baik, anak-anak yang terkasih. Nah, apakah ada yang tahu bahwa tadi di dalam teks dialog yang sudah dibaca, itu ternyata ada kalimat saran. Duh, Pak Cahyo, kalimat saran itu apa toh? Aku belum tahu. Ada yang sudah tahu kalimat saran itu apa? Belum tahu kan? Iya. Sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, coba, menurut Nanda, kalimat saran itu apa toh, Nanda? Kalimat petunjuk Pak atau nasihat. Nah, kalimat petunjuk atau nasihat, betul. Menurut Isa, kalimat saran itu apa? Kalimat saran adalah ungkapan dalam memberikan nasihat atau himbauan gitu, Ya, Pak. betul sekali ya. Jadi anak-anak, kalimat saran itu adalah kalimat ungkapan ya, yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau nasihat ya. Nah, ini ada ciri-ciri atau kata kuncinya, yaitu menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya ya. 3 kata kunci ini harus dipegang anak-anak. Tadi kata kuncinya apa saja si Jumasni? Kata kuncinya ada apa saja? Ada sebaiknya, kemudian seharusnya, dan hendaknya. Nah, pintar sekali ya. Ada sebaiknya, seharusnya, hendaknya ya, pintar ya. Baik. Nah, anak-anak, di dalam teks tadi ya, apakah anak-anak bisa menganalisa teks ini? Manakah yang termasuk kalimat saran? Ya, silahkan boleh berdiskusi dengan temanmu. Ya, silahkan boleh berdiskusi. Ya, Pak. Ya, silakan ketua kelompok boleh untuk memimpin jalannya diskusi ya. Misran, Isa, dan Tina. Nah, Ya, kira-kira siap, mana Pak. ini ya yang ada kalimat sarannya? Ayo. Oh, Isa. Ayo, Yang mana mana kita ya? kelompokkan. Iya. Iya, ya Bu Tias. Oh, yang Tias, ada gimana kata ya, sebaiknya Tias? itu ya. Ya. Itu loh yang ada Iya, kata kata kuncinya. Yang ada kata sebaiknya ya kayaknya ya Martinus itu ya. mendekat ke kelompok 1. Iya. Tetangga. Kelompok 1 Ada ada juga ya. Misran, Jumas, Anda, dan Novia. Sudah Isa, menemukan nanti belum siapa yang kata kuncinya? Sudah Pak. Oh, sudah. Baik. Lalu Pak Martinus ke kelompok 2. Isa, Sofia, Tias, dan Nurul. Nah, sudah menemukan belum? Ada Sudah, Pak. Sudah. Nah, Pak Martinus datang ke kelompok 3. Sudah menemukan kelompok 3 ada Tina, Widatul, dan Rahmawati. Sudah. Baik. Menurut kelompok 1 dulu, mana yang termasuk dari itu kalimat saran pada teks dialog ini? Saya Pak, Ya, silakan. di sini ada pesan guru sebaiknya kita mengenal tetangga. Betul ya. Guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Betul ya anak-anak ya? Betul. Betul, Pak. Yeay. Lalu ada kelompok kedua. Silakan Sofia. Ada lagi kalimat saran yang kamu temukan? Oh, Mana? ada Pak, yang ada sebaiknya itu loh. Oh, betul ya. Di sini ya. Sebaiknya Iya. kau ajak dia Kau ke rumah. ajak dia Nah, ada ke kata rumah. kunci sebaiknya ya. Pintar semua. Tangan untuk semuanya ya. Oke. Iya. Baik. Nah, karena anak-anak sudah bisa dan sudah tahu kalimat saran itu seperti apa, nah silakan anak-anak mencoba menganalisa dari teks yang sudah ada, mana yang termasuk kalimat saran,
mana yang bukan ya, silakan dicentang bersama dengan kelompok. Ya, silakan boleh berdiskusi ya soal teks ini ya. Silakan. Iya, Pak. Iya. Anak-anak sambil berdiskusi, Pak Martinus akan menilai anak-anak dari segi kemandirian, kepedulian, dan yang terakhir adalah segi disiplin. Nah, Pak Martinus akan menilai sikap anak-anak apakah sudah termasuk dalam kategori mandiri, disiplin, dan yang terakhir adalah peduli. Ya, silakan berdiskusi. Nomor 1 sampai 5 ya. Kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Ini yang menjawab adalah Nanda. Berdasarkan dari diskusi tadi ya. Iya, Nah, Pak. Nanda nomor 1 dibaca soalnya. Nomor 1, masalahnya, Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, itu termasuk kalimat saran atau tidak? Bukan, Pak, salah itu, Pak. Salah, karena tidak ada kata kuncinya ya. Iya. Oke, nomor 2, lanjut. Nomor 2, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Itu benar, Pak. Oh, Benar. betul ya. Iya. Ada kata kuncinya apa di situ? Sebaiknya. Pinter ya, kelompok 1 betul. Sekarang kelompok 2 ada Tias dan Nurul. Silahkan Tias ya, Tias ya. Pak. Nah, nomor 3 Tias, nomor 4 Nurul. Silahkan. Iya, Pak. Nomor 3 salah karena tidak ada kata sebaiknya, Pak. Betul ya, itu jawaban yang tepat adalah salah. Karena tidak ada kata kuncinya. Iya, Pak. Silakan. Nomor 4 itu benar karena ada kata kuncinya sebaiknya, Pak. Ya, tepat sekali. Ada sebaiknya kalau ajak dia ke rumah. Ini adalah kalimat saran ya. Lalu nomor 5 dijawab kelompok 3 ya. Rahmawati. Coba nomor 5. Nomor 5, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Itu salah, Pak. Salah ya, kenapa? Karena tidak ada kata kuncinya. Pinter ya. Jadi tepuk tangan untuk semuanya ya. Ya, baik. Jadi anak-anak semua sudah tahu ya bagaimana cara menganalisa kalimat saran ya. Ada 3 kata kunci di situ ya. Baik, bersama dengan kelompokmu silakan mencoba untuk menjawab masalah yang ada pada lembar LKPD-mu. Silakan LKPD-mu dibuka ya. Pada halaman selanjutnya di situ ada ya. Ya, Pak. Buatlah saran berdasarkan masalah-masalah yang ada ya. Contoh nomor 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu? Sudah sampai nomor berapa kelompok 2? Ada kesulitan? Belum, Pak. Sementara. Oh iya. Ya. Baik, kelompok 3 ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, Kan ada Rahmawati, Pak. oh iya, Rahmawati. Bantu ya. Oke. Bagus. Kelompok 1 tadi tidak ada kesulitan ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Baik. Silahkan dianalisa dulu. Nah, yang soal nomor 2, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Nah, kira-kira dia belum berkenalan dengan tetangga. Apa saranmu? Nah, sudah semua? Baik, masing-masing ketua kelompok silahkan mempresentasikan. Ya, jawaban nomor 1 dulu dari Maisran untuk soal nomor 1. Ya, nomor 1. Ya, maju ke depan dulu. Ya. Baik, sudah di sebelahnya Bapak ya. Lani berkenalan. Apa saranmu? Seharusnya Lani berkenalan dengan tetangga. Seharusnya Lani berkenalan. Betul ya, tepuk tangan ya. Ya, kelompok 2. Silahkan. Saya, Pak. Nomor 2. Ya, kelompok 2. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya, dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa sarannya? Yakni sebaiknya Lani berkenalan dulu dengan tetangganya. Betul ya, ada yang berbeda jawabannya. Ikut Guru. Bagaimana? Ikut-ikutan.
Iya, tapi memang betul jawabannya ya, Miss Ran ya. Karena soalnya hampir sama ya. Karena Lani belum berkenalan, maka saran dari Isa seharusnya dia berkenalan dengan tetangganya. Betul ya jawaban Isa ya? Ada yang berbeda Ya. jawabannya? Ya, Pak. Nah, Betul. nomor 3. Silakan, Tina. Saya, Pak. Ya. Ya, saya Pak. Nomor 3, sebaiknya Lani menyampaikan namanya terlebih dahulu Pak kepada Betul. tetangganya. Sebaiknya Lani menyampaikan kepada mamanya Namanya. untuk mengajarinya ya. Ya Nah, Pak. tepat sekali ya. Sekarang semua kelompok ada jawaban yang berbeda di nomor 1, 2, dan 3. Tidak Pak. Tidak, Tidak ya? Pak. Tidak ada? Oh, Sudah, pintar ya. Pak. Semuanya sudah pintar menganalisa ya. Oke, kalau Iya, sudah. Pak. Oke. Lalu Bapak punya sebuah percakapan ya. Silakan diamati lagi ya. Nadine, berapa kali kamu makan dalam sehari? Ya, aku makan 3 kali sehari, Bella. 1 kali pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, dari percakapan ini, anak-anak, ternyata tadi Nadine makan berapa kali? Saya 3 3 kali. Pak. sekali Sehari. Ya, itu artinya sekali makan langsung 3 piring. Atau sekali Tidak, Pak. Gimana? Hari 3 Tidak, kali. Pak. Pagi 1 piring, siang 1 piring, dan malam 1 piring. Pinter ya. Pagi hari 1 piring, siang hari 1 piring, malam hari 1 piring ya. Ya, Pak. Iya. Pada percakapan tersebut kita bisa mengambil ya kesimpulannya begini. Ada namanya KM. KM itu adalah kalimat matematika ya. Artinya 3 dikali 1 ya sama dengan 3. Apa artinya? 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 Sama dengan berapa? 3. Nah, pinter ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Ya, betul. Sekarang ada soal, coba bisa dibaca yang keras soalnya. Bisa? ya. Ya, coba Lan. dibaca. Bangun, Pak. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu Ya. membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang itu sebanyak 80 batang. Ibu merasa kue buatannya masih kurang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples berisi 8 kue bawang yang sama banyak. Berapakah jumlah seluruh kue bawang yang harus dibuat lagi oleh ibu? Buatlah bentuk perkalian bilangan dalam kalimat matematika dan kalimat chat. Ya. Betul sekali ya. Jadi Isa, terima kasih sudah membaca dengan lancar. Jadi begini, ada kue bawang ya tadi ya. Ibu memiliki kue bawang masing-masing. Enaknya kue bawang. Ya, ya, kalau pagi hari makan kue bawang kita tidak lapar ya. Nah, anak-anak, jumlah toplesnya ada berapa tadi anak-anak? Ada 4. Jumlah kue bawang dalam 1 toples ada berapa batang? 80. Maka Bapak bisa tulis di sini ya, di papan tulis ya. Ada 4 dikali 80. Ya, ada 4 dikali 80. Ada yang tahu jawabannya berapa? 320, Pak. 20 ya. Ada 320. 20. Maka atau kalimat kesimpulannya atau kalimat jawabannya, jadi kue bawang yang harus dibuat ibu adalah sejumlah berapa seluruhnya? 320. 320. Ya. Banyak sekali ya anak-anak ya. Ya Pak. Nah, anak, Ya, Pak. silakan coba berdiskusi dengan teman kelompokmu. Ada masalah yang ada di sini. Nah, coba anak-anak boleh menganalisa kira-kira kalimat matematikanya bagaimana. Ya, contoh soal di nomor 1. Adi memiliki 7 kantong kelereng. Tiap kantong berisi 9 butir kelereng. Berapa butirkah jumlah kelereng Adi?
Nah, caranya bagaimana? Jawab dalam kalimat matematika ya. Nah, kelompok 1 ada Misran, Jumasni, Nanda, silahkan berdiskusi. Ayo segera. Ayo. Lalu kelompok 2 ada Isa, Sofia, Tias, dan Nurul. Silahkan berdiskusi. Ya, Pak. Ya, kelompok 3 ada Tina, Widato. Silahkan berdiskusi ya. 2 pohon. Ya, Pak. Udah Pak, sudah Pak. 8 buah nangka. Pak Martinus sambil menilai ya, kamu dalam berdiskusi atau tidak. Ini peduli yang dengan nomor temannya 2 karena untuk satu membantu. kalau Gitu punya ya. 2 pohon, Oke, ini satu ada pohonnya Dimas, ada 8. Pak Martinus Ada centang 8 ini ya. buah, terus buahnya ada Kelompok Pak. 3 ada kesulitan. Tidak, Pak. Oh, pinter semua, jempol semua ya. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 1. Nomor 1 dan 2 hasilnya silakan ditulis di papan tulis ini. Ya, coba Misran. Nomor 1 caranya bagaimana? Silakan ditulis, ini spidolnya ya. Ya, silakan Misran. Ya, sudah, pinter. Silakan kelompok 2, Isa maju ke depan. Ya, ini spidolnya. Sudah Pak. Ya, bagus, ditulis dulu di depan. Ya, bagus. Kelompok 3, Tina. Ya, Pak. Silakan, hasil diskusinya ditulis di depan. Baik, Pak. Nah, oh bagus semua ya di sini ya. Nomor 1, kita bahas bersama ya. Ya. Adi memiliki 7 kantong kelereng. Tiap kantong berisi 9 butir kelereng. Berapa butirkah jumlah kelereng Adi? Nah, ini kelompok 1 menjawab 7 ditambah 9 sama dengan 16. Betul atau salah ini teman-teman atau anak-anak? Salah, Pak. Salah ya. Pak. Nah, kelompok Iya, 2. salah. Ini ada menjawab 7 dikali 9. Hasilnya 63. Betul? Betul, betul Pak, betul. Kali ya. Ya. Hati-hati. Ya. Kelompok 3 juga sama. Ini 7 dikali 9 sama dengan 63. Betul ya anak-anak ya? Betul. Bagus. Nah anak-anak, kelompok 1 hati-hati dalam mengerjakan ya. Ya. Untuk nomor 2 juga sudah sama ya. Oh, Ya, semuanya 2 dikali 8 semua. Jawabannya adalah 16. Ya, pinter, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, anak-anak, kita sudah menganalisa bersama ya. Nah, tadi sudah mempresentasikan. Kita evaluasi dulu masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 tadi ya, pada soal nomor 1 itu malah ditambah. Kira-kira kenapa kok malah ditambah? Oh, ternyata kelompok 1 belum membaca soal ceritanya dengan secara utuh ya. Ya, kita harus tahu dulu kata kuncinya ya. Itu soal mau dikalikan atau ditambah. Gitu ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bagus ya. Sudah bisa menganalisa soal dalam perkalian ya. Nah, anak-anak, karena kita sudah melakukan evaluasi bersama. Nah, apa kesimpulannya? Oke, semuanya silakan duduk dengan tenang dulu. Ya, Isa duduknya yang rapi. Ya, duduknya yang bagus, badannya tegak. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Yang pertama adalah menganalisa kalimat saran ya. Ya, itu harus ada 3 kata kunci, yaitu ada sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Nah, ini pilih salah satu. Biasanya yang sering muncul yang mana? Ya, yang terdapat di dalam teks yang mana? Nah, itulah dia ya. Yang kedua, tadi sudah berhasil ya membuat kalimat saran ya. Ada kelompoknya Widatul, boleh memberikan salam untuk kenalan. Kelompoknya Misran juga sama ya. Nah, pada perkalian bilangan, anak-anak tadi juga sudah menganalisa soal cerita ya. Ternyata bisa mengubah dalam bentuk kalimat matematika. Dan yang tadi membuat soal cerita yang sudah dianalisa dengan kalimat matematika ya. Pinter semua anak-anak ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, masing-masing ketua kelompok silahkan
lembar LKPD-nya dikumpulkan ke Pak Martinus. Pak Martinus akan menilai praktek kamu pada saat membuat kalimat saran dan membuat kalimat matematika. Silakan dikumpulkan ke Pak Martinus. Ayo, Ini dikumpulkan. Pak. Ya Pak, ini Pak. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah, sekarang ketua kelompok jangan kembali dulu. Ini Pak Martinus akan memberikan lembar evaluasi ya. Nah, lembar evaluasi. Nah, silahkan dikerjakan secara mandiri di dalam kelompok ya. Secara mandiri. Ya, tidak boleh berdiskusi dengan teman yang lainnya. Nah, apa tuh tujuannya? Supaya Pak Martinus tahu kamu itu paham dengan pelajarannya atau tidak. Ya, Ya Ya Pak. silakan dibagikan ke teman-temannya. Ayo, silakan. Nah, ini ya lembar evaluasinya ya. Nah, ada 10 soal ya. Pak Martinus menilai ya, nilai prakteknya tadi. Oh, ternyata Misran tanda titiknya masih kurang ya, tetapi kalimat caranya sudah bagus. Besok diperbaiki ya. Ya Pak. Oke, semuanya sudah Bapak nilai ya, nilai prakteknya ya. Ya Pak. Setelah ini sudah selesai semua? Belum? Sudah Pak, sudah Sudah, Pak. Pak. Sudah. Sudah, Oh, Pak. ada yang belum ya? Sudah Kita Pak. tunggu ya, 2 menit lagi ya. Ya Pak. Nah, Widatul bisa mengerjakan? Siapa? Bisa. Sudah Iya, semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah semua ya, baik. Baik, kalau sudah dikumpulkan, ya ketua kelas, ketua kelompok, silakan mengambil semua lembar evaluasinya, lalu berikan ke Pak Cahyo, ke Pak Martinus. Ya, Ya Pak. nah sudah semua dikumpulkan. Baik, terima kasih. Sudah dikumpulkan semua. Nah, anak-anak, silahkan duduk yang rapi dulu. Kita akan mencoba merefleksikan pelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Dari kelompok 1 dulu. Jumasni, kamu sudah belajar apa saja hari ini? Kalimat saran, Pak. Kalimat saran. Kalau Sofia, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang itu rukun sama tetangga, Pak. Sama tetangga, pinter. Kalau Nurul, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Itu, Pak, punya tetangga baru. Punya tetangga Terus, baru. itu tadi kalimat saran. Kalimat saran. Lalu Widatul, apa yang Perkalian, sudah kamu Pak. pelajari? Oh, perkalian bilangan. Perkalian. Pinter, perkalian bilangan ya. Nah, Ya, Pak. adakah kesulitan dalam memahami materi hari ini? Nanda, ada kesulitan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Oke. Kalau Tias, ada kesulitan? Tidak, Pak. Ya. Rahmawati, ada kesulitan? Tidak Pak. Tidak ada ya. Jadi semuanya sudah masing-masing sudah paham ya apa yang sudah diberikan oleh Pak Martinus ya. Sudah Pak. Sudah. Baik, Ya, kalau Pak. sudah semua, anak-anak silakan nanti pada lembar yang sudah Pak Martinus berikan. Nah, ini ya lembarnya. Itu nanti silakan ditindaklanjuti. Ada tugas bahasa Indonesia, masih menganalisa kalimat saran. Yang kedua matematika, yaitu menganalisa perkalian. Ada soal cerita ya. Nah, ketua kelompok masing-masing maju untuk membagikan lembar ini ya, lembar tindak lanjut ini ya. Silakan dibagikan kepada teman-temannya. Sudah semua? Sudah Pak. Bagus, sudah semua ya. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini ya, anak-anak ya. Semoga ilmu yang sudah diberikan bermanfaat bagi masa depan kita. Ya, oke. Mari kita tutup kegiatan kita
pada hari ini dengan berdoa. Sebelum berdoa, anak-anak silahkan duduknya yang rapi supaya kita berdoa dengan penuh kekhusyukan, ya, dengan serius. Baik, Isa, kita pimpin doa penutupnya. Kita ingat. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Doa kali ini saya pimpin dengan doa dari umat Kristiani Katolik. Kita tundukkan kepala kita sejenak, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik. Terima kasih anak-anak sudah jadi anak-anak yang hebat. Semoga anak-anak selalu sehat dan besok bisa bertemu dengan Pak Martinus lagi. Sampai jumpa.